nyaman dan mengalirkan bola lebih cepat karena memang nalurinya itu lebih banyak berada di playing in the pocket. Akhirnya sekarang dia lebih sedikit menyisir ke sisi sayap. Defensively dia menjadi liabilities atau beban ya. Contoh kita lihat ini bagaimana kesalahan dari Bruno Fernandes untuk track back pergerakan Emil Smith Rowe berbuah menjadi kebobolannya United dalam skema gol penyeimbang yang dilakukan oleh West Ham kemarin ya. Harusnya dia bisa track back Smith Rowe, namun yang terjadi justru dibiarin, dia malah jogging. Yang terjadi akhirnya ya Smith Rowe coming from behind dan Luke Shaw bingung akhirnya mau nge-marking yang mana. Dalam bayangan Luke Shaw, oh dia mau switch nih, Bruno akan ini marking orang ini sebelahnya, gue harus kejar ini. Tapi the moment decision itu diambil sudah terlambat karena Smith Rowe sudah berada di tempat dan waktu yang tepat gitu. Dan ini hanya salah satu dari bukti nyata jika memang ketika United akhirnya kenapa tengahnya begitu overwhelmed atau selalu seolah-olah kalah gitu kan, secara otot, secara fisik, secara distribusi dari lawan-lawan mereka, ya karena pairingnya itu secara sistem tidak bisa mensupport kebutuhan dari taktik itu sendiri. Dan ada satu aspek lagi yang menurut gue juga layak untuk digali, karena justru dengan dikonversinya Bruno Fernandes jadi nomor 8 atau central midfield, justru permata pemain muda terbaik yang mungkin the next gem-nya United justru ini akhirnya jadi terbuang sia-sia. Kobbie Mainoo tidak mendapatkan menit bermain sama sekali dan kita bisa melihat betapa kecewanya sang pemain. Ini adalah hasil jebolan akademinya United, di mana memang dia salah satu bakat yang cukup besar lah gitu untuk sisi pemain muda. Bahkan secepat itu dia dipanggil ke timnas Inggris ketika memang sedang lagi kemunculan dia ke permukaan gitu. Dan akhirnya dia yang menjadi korban karena dari semua pairing itu hanya Fernandes yang gak akan pernah diganti sama Amorim. Kalian lihat deh, match pertama ya, itu Fernandes sama Casemiro ditarik, Ugarte masuk ya. Kemarin Fernandes sama Casemiro ya, Casemiro ditarik, Mon yang turun barengan untuk duet sama Bruno. Mon ditarik, Ugarte yang masuk. Kembali lagi Mainoo akhirnya tidak mendapatkan menit bermain sama sekali. Dan definitely ini menjadi sebuah hal yang kontradiktif, karena kalau kita bandingin ya, Bruno itu musim lalu under Amorim, kita bandingin selama Amorim mulai menggantikan Ten Hag ya,